الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والقرابات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمن بالله ربا وفي الإسلام قولا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بارك أنصارنا وبارك أصبحنا وبارك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidz wal asatidzah. Video ini kan? Kepada kita jemaah kepada Islam, saudara keluarga yang kita cintai dalam iman dan Islam. Semoga mereka dapat majelis supaya berkati segala rahmat dan kasih sayang Allah. Bisa lagi nih, bisa lagi. Sebab kalau sudah datang ke mobil, orang sudah tak bisa lagi. Setelah itu kita boleh menambah kebaikan kita, amal-amal soleh. Kita boleh salat lima waktu, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh bangun malam tahajud, dan itu kita boleh berbagi dengan sesama, menolong yang susah, membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita, menjaga silaturahim, senyum dan bertegur sapa dengan sesama, berbaik sangka kepada siapapun. Semuanya bisa kita lakukan, dan semua itu bisa menghasilkan kebaikan dan pahala di saat kita masih hidup. Tapi akan datang masa di mana ketika kematian datang menjemput kita tak punya lagi peluang untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh semacam itu. Maka jamaah yang Allah muliakan, mumpung masih ada hayat di kandung badan, gunakan waktu yang ada, manfaatkan kesempatan yang Allah peruntukkan buat kita sebelum tiba kematian yang memutuskan kesempatan kita untuk berbuat amal lagi. Maka itulah pentingnya jamaah yang Allah muliakan menghargai waktu yang mahal, yang Allah sendiri dalam Al-Quran bersumpah, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, demi waktu, demi masa, demi usia yang kita jalani ini, sungguh semua manusia hidup dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, yang punya pangkat jabatan tinggi rugi, rakyat jelata lebih rugi lagi, laki-laki rugi, perempuan rugi, orang kaya rugi, miskin rugi, yang tinggal di kota, di desa rugi, semua rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau ditanyakan satu persatu, tidak ada yang ingin rugi. Mau jadi PNS, ASN, kita tidak mau jadi orang yang rugi. Buka usaha, kita tidak mau jadi orang yang rugi. Setiap kita ingin jadi orang yang beruntung. Padahal Al-Quran sudah menempatkan kita sebagai orang-orang yang merugi dengan tidak memberikan pengecualian. Mau Islamkah agamanya, mau Kristenkah agamanya, mau Hindu Buddhakah agamanya, mau Cinakah orangnya. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Ibu-ibu rugi, bapak-bapak rugi, semua pada merugi. Yang pakai kacamata rugi, yang tidak pakai kacamata rugi, yang kacamata cuma ditaruh di kantung rugi, yang
menjelaskan firman-Nya, ada 3 golongan yang dikecualikan Allah dari kerugian hidup. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman itu? Dalam arkanul iman kita pelajari ada 6 rukun yang terkait dengan keimanan itu sendiri. Al-imanu an tu'mina billah, bahwa iman itu, orang yang beriman itu mereka yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, segala apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka jauh. Benar iman Bapak Ibu, benar iman kita kepada Allah, maka kita tentu senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Mulai dari perintah Allah yang utama, salat sebagai kewajiban atas setiap orang yang beriman. Aqimis salata, dirikan salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan oleh Allah kewajibannya atas setiap orang yang mengaku amantu billah, beriman kepada Allah di waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang beriman dalam rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, dia tentu menjaga salatnya. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah, bahwa Allah menciptakan para malaikat yang mengatur segala urusan-urusan hidup ini. Ada malaikat yang mengatur rezeki, Mikail namanya. Ada malaikat yang menyampaikan wahyu, Jibril namanya. Ada malaikat yang mencatat setiap kebaikan dan keburukan kita selagi hidup, Raqib Atid namanya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyoal setiap mayit dalam kubur, termasuk yang saat ini sedang dalam proses apa yang dihadapi oleh almarhumah, namanya Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala, meniup trompet sangkakala nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada trompet yang berbunyi, itu bukan trompet sangkakala Israfil itu barangkali trompet-trompet hanya sekedar menandakan atau mengisyaratkan sesuatu. Malam tahun baru misalnya, itu trompetnya Yahudi. Setiap awal bulan misalnya bunyi trompet, itu para pedagang ikan memberi isyarat, memberitahu bahwa nikah sudah ada. Tapi trompet Israfil, malaikat yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala, itu belum lagi berbunyi, karena memang belum ditiup. Karena kalau sekali dia tiup, trompetnya Israfil, kalau dia tiup, Allahu Akbar, 3 kali Israfil meniup trompetnya. Tiupan pertama itu menghancurkan segala isi langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi akan terkejut. Belum ada apa-apanya itu kagetnya ibu tadi itu. Diberitakan dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah, Al-Waqiah, Al-Qari'ah, Al-Ghasiyah, bagaimana keadaan dunia ketika sangkakala malaikat Israfil sudah ditiup. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuh. Nanti di hari kiamat, saat tiupan Israfil sangkakala telah berbunyi, semua manusia berterbangan seperti anai-anai. Lihat anai-anai, Bu, kumpulan semisal debu, letakkan di tangan. Anai-anai itu bekas lapuknya kayu. Ada gaba-gaba yang lapuk, coba taruh di kayu, taruh di tangan, telapak tangan kita, bertumpu di situ, kemudian ditiup, terbangan. Itulah perumpamaan makhluk di hari kiamat. Manusia berterbangan seperti anai-anai. Watakunul